Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan kameranya untuk kuliah kali ini. Sebelum saya mulai kuliah, silakan ada yang mau ditanyakan materi-materi sebelumnya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak materi sebelumnya? Enggak. Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti minggu depan kita laksanakan UTS. Ini pertemuan ke-7. Minggu depan pertemuan ke-8. Oke. Tautan ini ada di grup PJ, silakan dibagikan oleh PJ kelas C untuk mata kuliah analisis real, supaya bisa sambil mengikuti. Saya mulai dari definisi barisan. Eh, Barisan itu tidak lain adalah eh, fungsi yang domainnya himpunan bilangan asli dan ringnya termuat dalam himpunan bilangan real. Ini ya notasinya. Jadi dalam hal ini barisan itu adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota bilangan asli dengan bilangan real secara tunggal dan urutan pada bilangan realnya mengikuti urutan pada bilangan asli. Gitu ya. Notasinya seperti ini. Jadi kalau fungsi kan begini ya notasinya nih. Seperti ini. Nah, eh, N, setiap N anggota bilangan asli dipasangkan dengan XN. Jadi satu dipasangkan dengan X1, dua dipasangkan dengan X2, dan seterusnya. Nah, si XN-nya ini disebut suku barisan. Suku barisan. Notasinya biasanya seperti ini. Pakai huruf kapital ya kalau memberi nama. Atau langsung seperti ini dalam kurung XN. XN ini adalah rumus barisan. Atau boleh juga seperti ini. Tapi ya umumnya sih seperti ini. Umumnya ini terlalu ribet. Jadi langsung aja XN. Sudah diketahui N-nya itu adalah himpunan bilangan real. Gitu ya. Oke, sepertinya lebih bagus saya pakai PPT-nya saja karena tulisannya jadi lebih besar. Oke, tadi ini ya notasinya seperti ini. Nah ini ya. Nanti lebih lengkapnya sih ini sebetulnya yang paling bawah ini.
Nah, hati-hati penulisan kurungnya menggunakan kurung biasa ya. Untuk menandakan itu barisan, atau mungkin bisa jadi ada dosen lain atau buku lain yang pakai seperti ini kurungnya ya. Misalnya X sama dengan XN begini ya. Yang harus dihindari adalah kurung apa kurawal itu, karena itu notasi himpunan. Gitu ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau kurungnya kurung biasa, maka seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau kurung kurawal itu hanya himpunan, dan negatif 1 pangkat N itu hanya ada 2 nilai, yaitu negatif 1 dan 1. Nah, ini biasanya penyajian dalam bentuk fungsi seperti biasa ya. Ringnya kan hanya himpunan yang anggotanya 2 buah unsur itu, yaitu negatif 1 dan 1. Sementara kalau barisan, itu ditulis sesuai urutan himpunan bilangan asli. Jadi 1 dipasangkan dengan negatif 1, 2 dipasangkan dengan 2, 1, 3 dipasangkan dengan negatif 1, 4 dipasangkan dengan 1, dan seterusnya. Gitu. Kemudian ini beberapa contoh sekaligus penyajiannya ya. Umumnya seperti ini. Berarti yang di dalam sini ya XN-nya itu sama dengan 1/N gitu ya. Rumus fungsinya itu. Yang kedua ini YN-nya ya sama dengan A pangkat N. Nah, ini penyajian secara eksplisit ya. Kalau waktu SMP SMA kan barisan itu disajikan dengan menuliskan anggotanya beberapa suku seperti ini. Nah, Anda diminta nanti menentukan suku ke N. Kalau ini ya suku ke N nggak akan ditanyain lah. Nah, ada juga penyajiannya dengan secara rekursif. Nah, cuma ini ada salah nih. Saya perbaiki aja karena kapan-kapan akan dipakai lagi. Ini kalau Z sama dengan ya Z ya ZN gitu ya. Ini kalau ini boleh Y sama dengan A pangkat N. Karena A-nya itu konstan. Nah, yang ini tidak konsisten tuh di sini. Karena ini harusnya Z gitu ya. Yang ini juga harusnya Z. Begitu. ZN plus 1. Oke. Begitupun yang bawah, ini harusnya F. Karena F sama dengan FN, F kecil. Ini juga F. Ini F. Jadi nama barisannya sendiri huruf kapital ya. Nah, nomor 3 dan 4 itu penyajian secara rekursif. Anda harusnya kalau semester 4 mungkin sekarang sedang matematika diskrit ya. Nah, ini akan muncul juga di matematika diskrit terkait dengan relasi rekursif atau relasi berulang. Kalau ini kan jelas, yang pertama itu suku ke sejuta itu gampang ditentukannya. Ini ya, suku ke sejuta ya 1/1.000.000 aja. Ini suku ke sejuta ya A pangkat 1 juta. Kalau ini untuk mencari suku ke 1 juta itu butuh 999.999 suku sebelumnya. Atau suku ke 2 suku sebelum suku ke sejuta gitu ya yang dibutuhkan. Jadi ini sangat tidak efisien kalau mencari suku kesekian, tapi pada bagian yang lain ini sangat efisien. Gitu ya. Ini kalau disajikan jadinya seperti ini. 1, 2, 3/2. Nah, barisan Fibonacci itu butuh 2 suku pertama. Ya, ini terkenal kan ya barisan Fibonacci. Nah, sebetulnya 3 itu adalah barisan rasio Fibonacci. Jadi suku kedua dibagi suku pertama hasilnya 1. Suku ketiga bagi suku kedua hasilnya 2. Suku keempat dibagi suku ketiga hasilnya 3/2. Jadi harusnya sih 4 dulu ya. 4 dulu baru 3. Gitu. Nah, seperti itu ini penyajiannya akan secara bergantian nanti sesuai kebutuhan. Ada barisan yang disajikan dengan cara seperti ini. Ada juga yang secara eksplisit. Gitu. Dua-duanya akan sering muncul.
Nah, barisan ada juga operasi aljabarnya. Jadi barisan itu bisa ditambahkan, kurangkan, dua buah barisan itu bisa ditambah, kurang, kali, bagi. Hanya saja kalau pada pembagian, suku-sukunya tidak boleh ada yang sama dengan nol. Nah, selain itu, barisan juga bisa dikalikan dengan sebuah skalar atau bilangan real. Nah, ini sebetulnya namanya apa ya? Dilatasi ya. Barisan itu bisa didilatasikan. Ini. Kalau ini kan ditambah, kurang, kali. Bisa juga dia ditarik akar ya. Hanya kalau akar misalnya yang 6 ini. Barisan X itu bisa ditulis akar X, akar pangkat N gitu ya. Kalau ini diketahui. Nah, hati-hati kalau itu bisa ada jadi barisan kalau ketika N-nya genap, maka suku-sukunya tidak ada yang negatif. Tapi kalau ini ganjil ya bebas. Gitu ya. Nah, eh, semua yang dibahas pada barisan itu cuma satu. Barisan itu konvergen atau enggak. Kalau konvergen, berapa limitnya? Hanya itu aja. Menentukan atau membuktikan dia konvergen. Yang kedua, limitnya berapa? Gitu ya. Jadi limitnya berapa itu ditentukan setelah kita bisa membuktikan bahwa dia konvergen. Nah, ini definisi kekonvergenannya. Misalkan X sama dengan Xn adalah barisan, kemudian bilangan X ini adalah limit barisan X sama dengan Xn itu, atau dengan kata lain ini nulisnya, limit Xn sama dengan X, jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K yang bergantung pada epsilon, sehingga jika N-nya lebih dari atau sama dengan K, maka berlaku ini. Maka pola kerjanya adalah ini diberikan atau diketahui ya. Ini K epsilon itu dicari. Ini juga diberikan atau syarat gitu ya, diberikan. Nah, bagian yang terakhir ini itu dibuktikan. Jadi epsilon itu diberikan, K epsilon dicari, N lebih dari atau sama dengan K itu data juga, sesuatu yang diketahui. Nah, yang ini yang harus dibuktikan. Nah, jangan lupa N dan K-nya itu kan sama-sama bilangan asli. N lebih dari atau sama dengan K epsilon. Kalau dibalik 1/N, ya jadinya kurang dari 1/K epsilon. Itu nanti yang akan dipakai buat modal untuk mencari K epsilon. Dalam hal ini K epsilonnya bergantung pada epsilon. Nih, makanya ada indeks. Kelihatan ya, ada indeks K epsilon. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau barisan itu mempunyai limit, maka disebut konvergen. Kalau tidak, ya divergen, gitu ya. Barisan tidak konvergen. Nanti divergen itu karena dia tidak punya limit atau limitnya tak terhingga. Nanti ada pembahasan khusus. Nah, sebagai contoh mencari limit 1/n sama dengan 0. Nah, secara intuisi kita bisa membayangkan barisan yang rumusnya xn sama dengan 1/n ini kalau disajikan dalam bentuk mendaftarkan anggotanya kan jadi seperti ini. Dan seterusnya ya, semakin besar N, maka barisannya semakin kecil, tapi positif. Sehingga dugaannya, ya ini pasti akan semakin dekat ke 0. Atau limit, atau gini, 1/n itu akan mendekati 0. Gimana supaya sama dengan? Pakai limit. Ini nih. Gitu. Tapi masalahnya apa kriterianya bahwa limit 1/n itu sama dengan 0? Kenapa? Ya kembali lagi ke definisi. Nah, kriteria aja ya definisi ini. Gitu. Yang perlu diperhatikan teknik apa namanya? Pengerjaannya ya. Sekali lagi ini diberikan, ini dicari, ini juga diketahui, ini dibuktikan.
Nah, dalam hal ini cara kerjanya lebih bagus menggunakan atau biasanya menggunakan teknik forward backward atau backward forward gitu ya. Karena tujuan akhirnya ini kita olah dari tujuan akhir itu. Nah, seperti yang ada di bawah ini. Ya. Ini 1/n kurangi 0. Nah, itu kan gampang. Ya, karena 1/n itu n-nya bilangan positif, ya udah nilai mutlaknya nggak perlu dipakai lagi, 1/n. Nah, eh, ini kan syarat ya. Jika n lebih dari atau sama dengan k epsilon, kan tadi berarti kalau saya balik 1/n itu kan kurang dari 1 per k epsilon. Makanya sebetulnya di sifat urutan itu ada soal begini. Jika X dan Y positif dan X kurang dari Y, maka 1/Y kurang dari 1/X. Dua-duanya positif. Gitu. Kita harus ingat. Nah, kita sudah punya 1/n. Karena n-nya lebih dari atau sama dengan k, maka 1/n-nya ya kurang dari 1/k. N itu masih variabel, berubah-ubah gitu ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara 1/k, k-nya itu sudah ditentukan, sekian. Gitu ya. Sehingga sebetulnya yang dicari dari ini, 1/n kurangi 0, itu adalah batas atas dari himpunan 1/n. Itu ya, batas atas setelah suku kesekian. Maka kalau n-nya lebih dari atau sama dengan k, 1/n itu tidak akan melebihi 1/k. K-nya bilangan tertentu. Gitu ya. Nah, kalau begitu, gimana caranya supaya 1/n kurangi 0 dalam nilai mutlak itu kurang dari epsilon? Ya kalau begitu 1/k-nya dibuat aja kurang dari epsilon. Maka dari situ kita dapat relasi K-nya itu berarti lebih dari 1/epsilon. Nah gitu ya. Jadi ini. Nah kalau sudah seperti ini, ya tinggal ditulis aja. Ini pakai template begini aja nulisnya. Membuktikannya diberikan epsilon positif, pilih K lebih dari 1/epsilon. Dari mana? Dari sini. Nah, dalam hal ini eksistensi bilangan asli itu dijamin oleh sifat Archimedes. Jadi misalnya kalau epsilonnya itu 1/10⁻⁶, gitu ya. Masalahnya apakah ada K yang apakah ada bilangan asli K yang lebih dari 1/10⁻⁶. Ya jawabannya ada kan, bilangan asli. Ya, dalam hal ini ya K yang lebih dari 10⁻⁶ itu kan banyak. Ya lebih dari 10⁻⁶. Ya 1.000.001, 1.000.002, dan seterusnya. Jadi eksistensi bilangan aslinya itu dijamin oleh sifat Archimedes. Nah, jadi diberikan epsilon positif, pilih yang kita cari tadi, K-nya lebih dari 1/epsilon, sehingga jika N-nya lebih dari atau sama dengan K, maka ini. Nah, sebetulnya sih harusnya ini disalin lagi nih, ke sini. Tapi kalau sudah ada analisis pendahuluan, langsung begini juga nggak apa-apa. Tapi kalau analisis pendahuluannya nggak ditulis, ya berarti ini harus ditulis lengkap. Gitu ya. Nah, tentu saja itu adalah contoh yang paling sederhana. Eh, apa namanya? Yang diperlukan itu ya kemampuan manipulasi bentuk aljabar. Gitu ya. Yang nggak jauh-jauh sih dari polinom lah ya. Nah, oke, dilanjutkan. Kok macet? Kok macet ya? Tar ini. Lag ini.
Nah, ini contohnya ya. Sebetulnya sih pada akhirnya tuh mencari limit dulu, setelah itu dibuktikan ya. Jadi ada juga yang seperti itu. Tapi di buku banyak soalnya tuh membuktikan bahwa limit 2n per n plus 1 itu sama dengan 2 gitu. Gitu ya. Nah, sama dengan sebelumnya tadi, kalau kita mau membuktikan ini, kita lakukan analisis pendahuluan 2n per n plus 1 dikurangi 2 gitu ya. Itu kan sama dengan eh, n plus 1, ini 2n, kurangi 2n, kurangi 2, gitu kan. Dan ini 0, hasilnya adalah 2 per n plus 1. Dan kalau untuk menyederhanakan, satunya saya buang, gitu. Nah, ini yang kita batasi kurang dari 2 per k epsilon. Ya udah, ini kita buat aja epsilon. Nah, jadi dari situ saya peroleh ya k epsilonnya lebih dari 2 per epsilon. Gitu. Lebih dari 2 per epsilon. Kalau ini sudah ketemu, ya k epsilonnya seperti itu, Anda tiru aja membuktikan yang ini. Diberikan itu, epsilonnya lebih dari 0, pilih k lebih dari 2 per epsilon, dan seterusnya. Sehingga jika n lebih dari atau sama dengan k, maka berlaku 2n per n plus 1 kurangi 2, nilai mutlak, nanti kotretannya dimasukin aja, ujungnya kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi cara mencari atau mencari k epsilonnya itu ya dari tujuannya. Dari tujuan, yaitu ini harus kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang dilakukan adalah si nilai-nilai yang ada di sini, kalau n-nya lebih dari k epsilon, akan terbatas oleh apa? Atau batas atasnya apa? Nah, dalam hal ini, inilah batas atasnya. Kalau begitu, supaya dia kurang dari epsilon, ya batas atasnya aja dibuat kurang dari epsilon. Gitu ya. Sampai sini, silakan kalau ada ditanyakan. Bapak Tonton mau tanya. Ya, Kalau misalkan ya Pak, yang bagian itu kan ada 2 per N plus 1. Kalau misalkan soal yang lain hasilnya itu misalkan 7 per 9 N plus 15 gitu misalkan. Nah, nanti kan kalau yang ini kan satunya dihilangin kan. hmm. Nah, kalau yang ini nanti disederhanain lagi gitu nggak jadi 7 per 3 dalam kurung kali 3N plus 5. Habis itu di tiganya dihilangin, 5-nya dihilangin, nanti hasil akhirnya 7 per 3N gitu. Yang kayak gini kan tulisannya. Iya, Nah, jadi diusahakan dalam setiap kali mengolah ini, ujungnya itu suatu konstanta dibagi N pangkat berapalah gitu ya. Syukur-syukur kalau ujungnya K dibagi N. Arahkan ke sana. Nah, kalau ini kan ini penyebutnya, pembilangnya, bukan, penyebutnya itu 9N plus 15. 15 ini kan mengganggu nih. Ya buang aja. Asalkan relasinya benar gitu. Kalau penyebutnya dibuat lebih kecil, kan relasinya jadi seperti itu. Yang di sebelah kanan lebih besar. Nah, baru sampai di situ. Oh, si N-nya kan lebih dari atau sama dengan K. Maka ya ini 7 per 9 K epsilon tadi. Nah, ini yang dibuat kurang dari epsilon. Dari situ nanti K epsilonnya lebih dari 7 per 9 epsilon. Bisa disederhanakan nggak 7 per 9 epsilon itu? Ya 7 per 9 epsilon juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau disederhanakan, misalnya kalau mau disederhanakan tinggal gini aja. 7 per 9, 7 per 9 dengan 1
7/9 dengan 1, mana yang lebih besar? 1 ya. Nah, kalau relasinya itu seperti ini, ya sudahlah, ini nggak usah disederhanakan lagi. Gitu aja. Karena ini lebih dari, tapi di bawah ini kurang dari. Itu nggak cocok. Jadi ya sudah, K epsilonnya 7/9 epsilon. Gitu. Jadi yang tambahan-tambahan konstan ini dibuang aja. Tapi harus ingat, yang tadinya sama dengan akan berubah relasinya. Gitu. Tapi kalau mau misalnya 7/9 epsilon, 9-nya aja yang dibuang. Nggak apa-apa. Karena kalau 7 per epsilon, itu kan lebih besar daripada 7/9 epsilon. Kalau mau lebih sederhana, ya 9-nya aja yang dibuang. Jadi 7 per epsilon. Meskipun nanti K-nya jadi lebih besar, tapi nggak apa-apa. Begitu? Oke. Nah, eh, sekarang bagaimana kalau kita mau menunjukkan bahwa limitnya itu tidak sama dengan suatu bilangan, tidak sama dengan X. Ya. Nah, tentu saja kalau begitu yang diinginkan, ya harus cari negasi dari kalimat ini. Negasinya adalah untuk setiap itu terdapat, karena terdapat dikasih indeks, berarti nilainya tertentu. Terdapat epsilon positif, sedemikian sehingga untuk kalau tadi kan terdapat, lawan dari terdapat adalah untuk setiap. Ini dibacanya untuk setiap nih. Untuk setiap K anggota himpunan bilangan asli, ya. Ini kan jika maka eh, negasi dari untuk setiap itu terdapat, negasi terdapat untuk setiap, kalau jika P maka Q, ya ini ambil juga negasinya. Jika P maka Q, ya negasikan juga. Apa negasinya? Ya untuk terdapat epsilon 0 lebih dari 0, terdapat epsilon 0 positif, sedemikian sehingga untuk setiap K anggota N, N-nya lebih dari atau sama dengan K, ya ini tetap ingat apa namanya, implikasi, tetapi gitu ya, tetapi si xn dikurangi x itu lebih dari atau sama dengan ini ya, xn dikurangi x itu lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Jadi jangan lupa, jika P maka Q, negasinya adalah P dan atau tetapi bukan Q. Nah itu yang terjadi. Ini tetap, tapi ini negasinya. Gitu. Nah, menunjukkan bahwa limitnya tidak sama dengan suatu bilangan juga diperlukan, gitu ya. Nah, sebelum ke situ sebetulnya ini dulu nih. Limit barisan jika ada tunggal. Seperti tadi tuh. Limit 1/n ya pasti 0, nggak akan ada yang lain. Jadi nggak akan misal limit 1/n konvergen ke 0, berapa gitu, nggak. Limit 2n/n plus 1 ya hanya 2. Nggak ada bilangan lain yang jadi limit barisan itu. Tetapi kalau lihat barisan ini, itu kan berarti rumus barisannya xn sama dengan negatif 1 pangkat n kan. Nah, kalau disajikan dalam mendaftar anggotanya, itu kan barisannya negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Gitu. Jadi seolah-olah, oh barisan itu jangan-jangan konvergen ke 1 dan konvergen juga ke negatif 1. Nah, ya itu salah gitu ya. Karena barisan itu kalau konvergen pasti hanya ke satu bilangan. Oleh karena itu, Anda juga harus bisa membuktikan bahwa limit barisan yang kayak gini tidak mungkin sama dengan 1. Nanti dibuktikan juga, nggak mungkin juga sama dengan negatif 1. Gitu. Nah, dalam hal ini,
tentu yang diperlukan negasi dari definisi tadi. Maka yang harus dilakukan adalah, saya kembalikan lagi di sini, pilih epsilon berapa, ya, sehingga untuk setiap bilangan asli K, ini tetap terjadi, tapi yang ininya tidak begitu, tapi lebih dari epsilon 0. Nah, berapa epsilonnya? Nah, tentu kita harus mencari dulu. Negatif 1 pangkat N ini nilainya apa? N-nya itu kan bisa genap, bisa ganjil. Nah, ternyata dia itu bisa bernilai 2 kalau N-nya, dikurangi 1 ya, maksud saya. Kayak gini dulu. Negatif 1 pangkat N itu nilainya 2 kalau N-nya ganjil gitu ya. Tapi dia akan nilainya 0 kalau N-nya genap. Genap. Ganjil genap. Nah, kalau genap pakai P aja. Ini pakai GL. Atau ya negatif 1 pangkat N itu nilainya negatif 1 atau 1 gitu ya. Tapi kalau dikurangi 1 ya ini jadinya. Jadi ternyata suku-suku ini kalau dikurangi 1 ada 2 kemungkinan nilai, yaitu 2 atau 0. Oleh karena itu berarti kalau gitu kita setting aja. Kan ini nilainya 2 atau 0. Nah, berarti karena di situ ada kemungkinan nilainya 2, ya udah. Epsilon 0-nya kita pilih sama dengan 1. Setengah juga boleh, 3/2 juga boleh. Itu ya. Berapa? 4/5 juga boleh. Tapi biasanya cari yang simpel aja. Yang penting kurang dari 2. Tujuannya nanti bisa kita lihat ya. Tujuannya kenapa milih epsilon 0-nya itu yang kurang dari 2. Nah, pilih epsilon 0-nya seperti itu. Sehingga untuk setiap bilangan asli K dan N lebih dari atau sama dengan K, tapi si N-nya itu kita setting seperti ini. Kalau N sama dengan 2M plus 1, berarti N-nya itu bilangan apa? Ganjil kan? Jadi kalau N-nya lebih dari, kalau N-nya ganjil dan lebih dari K, berarti N-nya bisa ditulis seperti ini, maka si nilai ini kurangi 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2M plus 1 kurangi 1. Negatif 1 pangkat 2M, berarti pangkat bilangan genap, berarti hasilnya 1. Negatif 1 pangkat 1, hasilnya negatif 1. Maka ini sama dengan negatif 2. Ya berarti 2. Gitu. Nah, dalam hal ini ternyata selisih ini lebih dari atau sama dengan epsilon 0 yang tadi sama dengan 1. Gitu ya. Jadi untuk menyangkal bahwa limit negatif 1 pangkat N sama dengan 1, ya caranya cari epsilon tertentu sehingga kondisinya seperti itu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ada nggak berikutnya? Gini ya. Terus cara nulis buktinya gimana? Yang masih yang tadi ya. Cara menulis buktinya, ya tadi aja. Pilih epsilon 0 sama dengan 1. Maka untuk setiap K anggota himpunan bilangan asli dan N lebih dari K dengan N sama dengan 2M plus 1, M-nya himpunan anggota bilangan asli, maka negatif 1 pangkat N kurangi 1, yang tadi sudah saya tuliskan, 2M plus 1 kurangi 1, yang ini tadi sama dengan 2, gitu ya. Dan ini lebih dari epsilon 0, yang tadi sama dengan 1. Nah, ini membuktikan, limit negatif 1 pangkat N
tidak sama dengan 1. Dengan cara yang sama, Anda bisa membuktikan bahwa limit ini tidak sama dengan negatif 1. Nah, gitu ya. Sampai situ dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Perlu ditulis? Harusnya sih mungkin enggak ya, karena rasanya di video juga udah saya buat. Tapi kalau mau ditulis silakan. Bapak punten izin bertanya. Ya, Itu untuk yang N sama dengan 2M plus 1 itu dapat dari mana, Pak? penjelasannya ada di sini tadi. Mana ini? Ini, dia itu nilainya 2 kalau N-nya ganjil. Negatif 1 pangkat N kurangi 1 itu hasilnya 0 kalau N-nya genap. Ya misalnya negatif 1 pangkat 6. Ini kan hasilnya 1. Kurangi 1, 0. Tapi negatif 1 pangkat 3 kurangi 1, negatif 1 kurangi 1. Dalam nilai mutlak jadi 2. Nah, ganjil itu nulisnya gini. Untuk mengatakan bahwa maka untuk setiap K anggota N dan N lebih dari K, dengan N bilangan ganjil, nah bilangan ganjilnya itu saya nulisnya begini. Gitu. Supaya lebih, nah, kan operasional jadinya kan. Negatif 1 pangkat 2M sama dengan negatif 1 pangkat 2 yang berarti 1 pangkat M ya 1. Kemudian negatif 1 pangkat 1. Negatif 1 maka hasilnya negatif 2. Negatif 1. Negatif 1 kurangi 1 ya jadi negatif 2 tapi dalam nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Gitu. Dan 2 itu ternyata lebih dari epsilon 0. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Oke.
Udah ya, cukup ya. Ini saya hapus karena ini nggak bisa ya bisa sih disimpan. Oke. Oh ini kalau nggak dihapus, nggak jelas tulisannya. Nah, bagaimana membuktikan bahwa limit barisan kalau ada adalah tunggal? Nah ini caranya. Pakai bukti dengan kontradiksi. Misalkan barisan si ini konvergen ke X dan ke X aksen. Nah, oh ya ini ada yang kurang nih ya. Dalam hal ini X-nya tidak sama dengan X aksen. Sehingga kalau ditulis dalam garis bilangan, anggaplah ini X, ini X aksennya. Nanti yang mau dibuktikan adalah X-nya sama dengan X aksen. Gitu. Nah, dari situ, karena kita mau membantah bahwa dia konvergen ke dua buah nilai, ya kita mesti cari epsilon tertentu yang akhirnya nanti akan ada kontradiksi. Nah, dalam hal ini epsilon nolnya itu ya udah setengah jarak ini aja. Ya, setengah jarak itu. Yaitu ini. Ini kan setengah jarak X ke X aksen. Jadi seandainya dia konvergen ke X, maka untuk setiap epsilon, termasuk yang ini, pasti ada bilangan asli K, sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari K, maka nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon 0 itu. Kemudian karena dia konvergen ke X aksen, maka pasti ada bilangan asli K aksen untuk membedakan dengan K sebelumnya. Sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari K aksen, maka nilai mutlak Xn dikurangi X aksen kurang dari epsilon 0 itu. Ya. Yang harus dilihat gini. Ini terjadi kalau N-nya lebih dari K. Yang ini terjadi kalau N-nya lebih dari K aksen. Bagaimana caranya supaya ini terjadi secara bersamaan? Maka pilih si bilangan aslinya itu yang terbesar di antara K dan K aksen. Nah ini kalimatnya. Pilih bilangan asli yang terbesar di antara K dan K aksen. Gitu ya. Misalnya, ternyata yang terbesarnya K aksen. Maka ini jelas berlaku. Nah, karena ini jelas berlaku. Nah, sekarang karena yang terbesarnya itu K aksen, nah ini juga pasti berlaku. Gitu. Sehingga kalau N-nya lebih besar dari M itu, maka kalau ini sih nggak ya, cuma sedikit manipulasi aja. X dikurangi X aksennya itu ditulis dalam bentuk X kurangi XN, karena kita punya modal ini, ya. Dan XN dikurangi X aksen, karena punya modal ini. Mudah-mudahan kelihatan. Yang saya oret-oret itu. Kemudian dari sini ke sini gunakan ketaksamaan segitiga. Nah, ini kan tadi kurang dari epsilon 0. Ini juga kurang dari epsilon 0. Epsilon 0 tambah epsilon 0, ya 2 epsilon 0. 2 epsilon 0, ingat ini epsilon 0-nya, jadinya ini. Jadi kalau ini saya sederhanakan jadi A, ini juga A, berarti dari pengandaian itu menghasilkan A kurang dari A. Hanya positif. Ya jelas ini kontradiksi. Karena A ya sama dengan A harusnya. Oleh karena itu, pengandaian ini salah, maka dia konvergen ke suatu bilangan dan tidak ke yang lain. Atau dengan kata lain, limitnya tunggal. Itu ya. Nah, setelah itu ya mungkin perlu silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan dipotong aja ya. Nah,
Ada bagian yang saya tidak tuliskan di situ. Yang mana ya? Ke bukunya aja langsung. Ya, ke bukunya. Nanti habis ini latihan soal aja. Nah, ini contoh-contohnya banyak ya di sini ya. Jadi permainannya itu ya di sekitaran epsilon dan seper-n-nya itu. Nah, ini adalah ekor barisan. Nah, saya tidak menuliskannya di slide itu. Jadi, misalkan diketahui X sama dengan XN itu adalah barisan. Ya, yang ini nih. Yang ini ya, barisan ini. Oke, ini kayaknya kurang gede ini. Bentar, digedein dulu kursornya. Gitu ya. Misalkan ini barisan. Ini malah enggak. Nih. Misalkan ini barisan X sama X1, X dan seterusnya itu. Kemudian M itu bilangan asli. Nah, ini ada the M tail of X is the sequence. Nah, jadi ekor barisan M atau ekor M barisan X itu adalah seperti ini. Jadi kalau tadi XN, ini ya X, M plus N, jadi bergeser. Gitu. Gampangnya gini, kalau si M-nya itu sama dengan 3, ekor 3 barisan, maka dia mulai dari suku keempat. Barisan juga, tapi mulainya dari suku keempat. Jadi bergeser ke kanan. 6 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, misalnya ini tadi nih. Barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8. Barisan ketiganya mulai dari suku keempat. Gitu. Ekor ketiganya mulai dari situ. Ada penambahan seperti itu. Oke. Nah, teoremanya adalah kalau barisan itu konvergen, maka ekornya juga. Barisan X sama dengan XN konvergen jika dan hanya jika barisan apa? Ekor barisannya itu konvergen. Nah, membuktikannya mudah. Jadi kalau dimulai atau diketahuinya X-nya itu konvergen ke X, mau membuktikan ekor barisannya konvergen ke X, maka si K epsilon yang dipilih itu bergeser aja ke kiri ya. Kurang dari K sebelumnya kurang dari dikurangi M. Sebaliknya, kalau ekor barisannya yang konvergen, untuk membuktikan bahwa barisan itu konvergen, maka bilangan aslinya ya ditambah dengan M. Gitu. Nah, ini silakan dipelajari. Ini relatif mudah. Nanti si ekor barisan ini akan kelihatan kegunaannya pada saat berurusan dengan barisan-barisan yang ditulis dalam bentuk rekursif. Kemudian contoh atau teorema lain juga yang diperlukan, yaitu terkait dengan mendominasi suatu barisan dengan barisan lain. Nah, ini contohnya. Atau teoremanya ini. Si Xn ini adalah barisan. X sama dengan Xn itu adalah barisan, kemudian ada bilangan real X. An ini adalah barisan yang suku-sukunya positif dan limitnya atau konvergen ke 0. Kemudian ada suatu konstan, yaitu C, positif, yang akhirnya ke beberapa hal tadi berlaku hubungan seperti ini.
Jadi XN dikurangi X didominasi oleh barisan AN. Nah, kalau itu terjadi, maka limit XN sama dengan X. Ini ya. Limit barisan itu adalah X. Dengan catatan kalau limit AN-nya atau barisan AN-nya itu konvergen ke 0. Nah, ini membuktikannya juga mudah. Ya, coba perhatikan baca ini. Barisan AN itu konvergen ke 0. Maka jika diberikan epsilon positif, pasti ada bilangan asli K yang berkaitan dengan ini ya, epsilon per C, atau ini nggak usah juga nggak apa-apa, anggota N. Sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari K, maka ini nilai mutlak AN kurangi 0 kurang dari epsilon per C. Loh, kenapa ada per C-nya? Kalau barisan itu konvergen, gitu ya. Misalnya nih, epsilon, kalau saya berikan epsilon 10 pangkat negatif 6, pasti ada bilangan asli K, sedemikian sehingga ini kurang dari 10 pangkat negatif 6 itu. Tapi saya juga bisa membuat kalau diberikan epsilon segitu, maka si AN kurangi 0 dalam nilai mutlak itu kurang dari 10 pangkat negatif 6 dibagi 5. Nah, tentu saja si K-nya akan lebih besar daripada kalau epsilonnya itu segini. Kurang dari epsilon. Jadi butuh lebih besar. Itu semua terjadi karena barisannya konvergen. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu tinggal dilanjutkan aja. Yang perlu saya jelaskan hanya ini saja. Kenapa biasanya kurang dari epsilon, kok ini kurang dari epsilon per C? Ya sebetulnya karena ini, di sininya ada perkalian dengan C itu yang didominasi tadi. Sehingga nanti pada akhirnya si ini tuh kurang dari epsilon. Jadi akalin begitu. Nah, salah satu penerapannya atau contoh soalnya ini yang ada di buku ini. Ini sebetulnya tanpa teorema itu juga bisa. Tapi supaya kelihatan penggunaannya yang sederhana. Jika A-nya lebih dari 0, buktikan bahwa limit 1/1 plus NA sama dengan 0. Ya. Nah, kita mulai dari sini. Ingat A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, ya nanti kita buat ini ya. NA-nya pasti kurang dari 1 plus NA. Kalau itu sih NA-nya mau 0 atau enggak ya sama aja. Kalau ditambahkan bilangan ya ketaksamaan nggak berubah. Gitu ya. Nah, dari situ sebetulnya di lembar kerja yang saya buat kayaknya ada soal begini. Kalau X-nya kurang dari Y, dua-duanya positif, maka 1 per Y kurang dari 1 per X. Ini juga positif. Gitu ya. Nah, efeknya di sini nih. Kalau ini berlaku begini, maka kebalikannya itu. Bayangkan ini X, ini Y, dua-duanya positif. Ya ini kan jadi 1 per Y, 1 per X. Gitu ya. Oke. Jadi dari relasi yang sudah ada di atas itu, dari relasi ini kita punya NA kurang dari 1 plus NA, maka akibatnya 1 per 1 plus NA kurang dari 1 per NA. Karena tadi tujuannya ini, ya udah ini 1 per 1 plus NA kurangi 0, karena yang dikasih tahu limitnya itu 0, Anda tinggal membuktikan. Ini semua, ini kan sebetulnya gini ya, dari sini, dari sini 1 per 1 plus NA kita bandingkan dengan 1 per NA. Ini kan membuang, sebelah sini kan penyebutnya lebih kecil. Makanya jadi begini. Nggak pakai sama dengan sih sebetulnya ya. Nggak pakai sama dengan. Nah baru dari sini diolah. 1 per A dikali 1 per N. Ini C-nya, yaitu bilangan positif. Yang ini adalah barisan yang konvergen ke 0. Maka si ini
Nah, kebetulan situ ini ya ditulis begitu. 1/1 plus NA konvergen ke 0. Yaitu bilangan yang ada di sini. Itu ya. Oke. Kemudian contoh yang lainnya adalah limit B pangkat N. Kalau B-nya positif tapi kurang dari 1, itu sama dengan 0. Nah, kalau Anda perhatikan, B pangkat N, B-nya kurang dari 1, tapi positif itu kan sebetulnya barisan geometri. Ya. Barisan geometri itu akan konvergen ke 0. Kalau rasionya kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Itu ya. Kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, saya akan masuk ke ini lagi ya. Mana tadi? Masuk ke sini. Enggak. Mungkin yang inilah. Ini ya. Ini coba buat nulis saja. Membuktikan limit B pangkat N sama dengan 0. Jika B-nya positif tapi kurang dari 1. Gitu. Nah, B yang positif tapi kurang dari 1 itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. 1/1 plus A. Di mana A-nya lebih dari 0. Contoh, 2/3. Bisa nggak ditulis dalam bentuk itu? 1 plus berapa tuh? 1 plus setengah kan ya? Gitu maksudnya. Jadi bilangan pecahan yang kurang dari 1 itu bisa ditulis begitu. Nah, tapi kan ini B pangkat N. Ya udah, pangkatkan aja. B pangkat N sama dengan 1/1 plus A pangkat N. 1 pangkat N kan 1. Nah, gunakanlah ketaksamaan Cauchy. Ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan Bernoulli itu begini. N kali A. A-nya lebih dari negatif 1. Nah, kalau ini A-nya malah lebih dari 0. Ya jelas memenuhi. Sekarang ini kan jadi penyebut. Nih, ya berarti kebalik nanti. Kurang dari atau sama dengan 1/1 plus N kali A. Dan ini kurang dari 1/A dikali 1/N. Jadi, B pangkat N kurangi 0 itu kurang dari 1/A dikali 1/N. Ya. Barisan ini konvergen ke 0. Sudah dibuktikan sebelumnya kan? Si ini 1/A lebih dari 0. Nah, maka si barisan BN konvergen ke 0. Bukan karena ini konvergen ke 0 ya, tapi 0-nya itu karena ya yang ada di sini itu 0. Itu yang ditulis di buku begitu. Nah, coba kalau kalian baca di buku nih ya. Saya ganti share-nya supaya kalian belajar juga dari buku, tidak semata-mata mendengar penjelasan dari saya. Nih, yang ada di bukunya ya. Nah, yang lainnya adalah ini untuk bilangan yang C lebih dari. Kalau tadi kan limit B ya, B-nya positif tapi kurang dari 1. Nah, kalau ini B-nya ya bilangan positif aja. Jika C lebih dari 0, maka limit C pangkat 1/N sama dengan 1. Nah, ini akan dibagi menjadi beberapa kasus ya.
Kalau C-nya sama dengan 1, ya C pangkat 1/n-nya konstan. 1. Maka dia konvergen ke 1. Udah jelas. Nah, sekarang kalau C-nya lebih dari 1, ya. Kalau C-nya lebih dari 1, misalnya 1,1 dipangkatkan dengan 1/3. Ini pasti hasilnya lebih dari 1. Itu ya. Karena 1/3 itu kan hasilnya 1. Kalau 1,1, akar pangkat 3, ya pasti tetap lebih dari 1. Jadi di analisis real itu punya keleluasaan karena menggunakan ketaksamaan. Nah, sekali lagi, kalau C-nya lebih dari 1, maka akar pangkat N, ya kan sama aja dengan begini ya. Ya masih tetap lebih dari 1. Nah, lebih dari 1, 1, sekiannya itu ditulis dalam bentuk begini. 1 plus DN. Dengan DN lebih dari 0. Kenapa ada N-nya? Karena si penjumlahannya itu, si tambahannya ini akan berubah seiring pangkat N. Gitu. Kalau C pangkat 1/1.000.000, ya mesti 1 plus bilangan lain. Yang akan beda dengan C pangkat 1/1000, si DN-nya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau itu sudah bisa dipahami, kenapa penyajian begitu, maka ini kedua ruas pangkatkan aja dengan N. Jadinya begini kan. C sama dengan 1 plus DN pangkat N. Setelah itu, Anda gunakan ketaksamaan Bernoulli. Ya, menggunakan binomial Newton juga bisa, tapi ribet. Lebih baik ketaksamaan Bernoulli. Ingat ya, ketaksamaan Bernoulli tadi. Gitu. Jadi dari situ, perhatikan, ya satunya pindahin ruas ke sana. Jadilah ini. Lebih dari N dikali DN. Sekarang kalau dinyatakan dalam DN, DN-nya kurang dari C/1 dibagi N. Nah, dari situ, coba kita lihat lagi. C pangkat 1/n kurangi 1, nih, C pangkat 1/n kurangi 1, ini kan, sama dengan DN. Kenapa DN-nya nggak pakai nilai mutlak? Ya kan DN-nya positif. Di DN-nya, ini, kurang dari atau sama dengan C kurangi 1 dikali 1/n. Tapi kan C-nya lebih dari 1. Sehingga C kurangi 1 ini lebih dari 0. Nah, dari situ udah kelihatan tuh. Ini konvergen ke 0. Ini konstanta positif. Maka C pangkat 1/n konvergen ke sini. Ke 1. Gitu ya. Ini. Itu untuk C lebih dari 1. Bagaimana kalau C-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0? Nah, di berikutnya ini. Ya. Sama tekniknya kayak tadi. Kalau C-nya kurang dari 1 tapi positif, maka C pangkat 1/n-nya itu nggak akan pernah lebih dari 1, tapi tetap positif. Nuliskannya kayak gini. Gitu ya. Gini cara menuliskannya. 1/1 plus HN. Kenapa ada N-nya? Yaitu karena tergantung pangkat nanti. Akan berubah-ubah nilai ini. Nah, kemudian C yang tadi sama dengan, ini nih, yang ini nih ya. Kedua ruas dipangkatkan dengan N. Sebelah sini jadi C, sebelah sini jadi 1 pangkat, sebelah sini jadi C, sebelah sini 1 pangkat N, dibagi 1 plus HN pangkat N. Tuh. Gunakan ketaksamaan Bernoulli lagi. Yang ininya ya. Maka jadi seperti itu. Nah, 1 ini kan dibuang nggak apa-apa. Asal relasinya jadi begitu.
Itu jadi dari situ kita peroleh C kurang dari 1/Hn dikali 1/N. Yang ini nih. Yang ini ya. Itu kan 1/Hn dikali 1/N. Gitu. Oke. Tetapi dia mengarahkannya ini. Si Hn-nya yang ditulis. Hn, gitu ya. Hn, lihat relasi ini ke sini. C kurang dari 1/NHN. Nah, berarti Hn-nya itu positif, tapi kurang dari 1/NC. Gitu ya. Ini ya, tinggal di sedikit bolak-balik itunya aja dari sini. Jadi dari sini nih. C kurang dari 1/NHN. Gitu kan. Kan kalau HN-nya pindahin ke sana jadinya HN kurang dari 1/N kali C. Nah, itu yang terjadi di sini. Nah, setelah itu baru ini nih. Kalau 1 dikurangi C pangkat 1/N, kalau 1 dikurangi 1, kan tetap positif ya. 1 dikurangi C pangkat 1/N, itu sama dengan HN/1 plus HN. Tuh. Bisa dipahami ini kenapa begini? Aduh, sorry. Bisa dipahami ini kenapa begitu? Bisa ya? Ini ada kaitannya dengan yang ada di sini. Tuh. 1 dikurangi C pangkat 1/N itu kan sama dengan 1 dikurangi 1/1 plus HN. Jadinya ini. Jadinya tuh ini. Kalau penyebutnya dibuang, 1 plus HN-nya dibuang, ya jadinya ya ini pasti lebih dari HN. Kan nggak ada pembaginya. Nah, tadi HN-nya kurang dari 1/NC. Sehingga ujungnya ya dapat begini. Ini konvergen ke 0 limitnya. Maka dan ini kan bilangan positif. Maka si C pangkat 1/N konvergen ke 1. Gitu ya. Nah, nanti dipelajari lagi. Jadi dengan demikian, untuk kondisi apapun, ternyata limit C pangkat 1/N sama dengan 1 kalau C-nya lebih dari 0. Ya. Nah, yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi itu cara mempelajari apa yang ada di buku. Nah, eh, mungkin perlu latihan soal ya. Tapi ini soal yang saya berikan yang ini ya. Tapi yang B nggak usah. 6A juga nggak usah karena udah dikerjakan oleh kelas lain. Nah, silakan Anda kerjakan sisanya. Dan saya kirim ke chat aja soalnya. Oke, silakan kerjakan soal itu. Satu orang, satu soal. Nanti silakan di share aja di sini.
Mami mau digorengin lele nggak, Dek? Ayamnya habis. Tadi dia udah makan ayam, sekarang ayamnya habis. Digorengin lele. Jelas. Silakan dijelaskan. Untuk nomor 5C itu limit 3N plus 1 per 2N plus 5 sama dengan 3 per 2. Kita cari analisis pendahuluannya terlebih dahulu dengan mencari nilai mutlak dari 3N plus 1 per 2N plus 5 dikurang 3 per 2. Dihasilkan 6N plus 2 min 6N min 15 per 4N plus 1. Sehingga dihasilkan nilai mutlak dari min 13 per 4N ditambah 10. Jadi didapat 13 per 4N kurang dari 13 per 4K kurang dari epsilon. Buktinya diberikan epsilon lebih dari 0, pilih K lebih dari 1 per epsilon. Eksistensi K epsilon dijamin oleh sifat Archimedes, sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka berlaku nilai mutlak 3N plus 1 per 2N plus 5 dikurang 3N 3 per 2 kurang dari epsilon. Kalau ini apa relasinya? Kurang dari atau apa? Yang kedua, kenapa ini jadi 1 per epsilon? Lebih dari K-nya lebih dari 1 per epsilon. Itu ngikutin contoh yang awal, Pak. Harusnya Benar. ikuti yang ini. Dari sini, K-nya apa jadinya? K Oh, lebih dari apa dari situ? Coba dari sini. Ini kan yang ini harusnya kurang dari nih ya. Yang ini harusnya kurang dari nih. Yang ini nih harusnya kurang dari. Nah, sekarang kalau ketemu seperti ini, K-nya apa? Lebih dari apa? lebih dari 4K per 13. Masa Oh, K-nya. K-nya lebih dari? lebih dari 13. Lebih dari 13 per 4 epsilon. Ya, itu harusnya isinya. Oh iya, Pak. Jadi K-nya harusnya lebih dari apa tadi? 13 13 per, per 4 epsilon. boleh nggak disederhanakan? Kalau 12 dibagi 4 aja 3 kan ya? Ya boleh sih kalau mau disederhanakan ini lebih dari eh, berapa? 4 per epsilon bisa supaya lebih sederhana. Jadi ini nggak usah. Kayak gitu juga boleh. Ya jadi yang saya bilang ikuti template itu ya K epsilonnya enggak ikuti itu. Yang ini juga enggak kan? Sesuai dengan soalnya. Jadi justru utamanya tuh mencari K epsilon dan pasti beda-beda sesuai soal. Oke, baik. Rifa, bagus. Silakan yang lain.
Ini saya sebutkan ya yang hadir di sini: Ratu Fathia, Siti Atfiyah, Suci Rahayu, Tasya Alifah, Siti Risna, Yulianti, Yunita, Siti Nur Aini, Yuli Novianti, Natasha, Shelly Amelia, Widya, Wina Nur Fadila, Rifa Zakia, Putri Soleha, Siti Nur Halimah, Tania Paramita, Rachel, Elisa, dah itu. Bapak saya mau coba. Ya silakan. Izin share screen. Oke. Ini yang nomor 6B. Ini siapa? Putri Soleha. Oke. Iya. Sama dengan ya betul ya. 4 per N. Ya, ya oke. Betul. Putri Soleha. Boleh di stop share. Yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Itu kan soal mudah semua itu. Ya, silakan yang mau menjawab lagi. Ya, kalau tidak ada lagi yang jawab, saya lanjutkan. Nah, ini teorema-teorema barisan. Yang pertama, suatu barisan, ini definisi ya, dikatakan terbatas. X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat M, bilangan real M, sedemikian sehingga nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M untuk setiap bilangan asli N.
Jadi suku-sukunya tidak melebihi bilangan tertentu dalam nilai mutlak ya. Ini adalah contoh barisan yang ini tentu saja negatif 1 pangkat N itu pasti kurang dari atau sama dengan 1. Yang ini 2N per N plus 3 itu bisa kita tulis 2N ditambah 6 kurangi 6 ya dibagi N plus 3 maka diperoleh 2N plus 6 dibagi N plus 3 itu 2 kurangi 6 per N plus 3 itu ya. Dan ini akan kurang dari 2. Jadi suku-suku ini tidak pernah melebihi 2. Bahkan 2 pun tidak pernah. Jadi caranya begitu. Atau mau pakai pembagian panjang juga boleh. Pakai apa dulu tuh waktu SMA itu? Yang polinom itu juga boleh. Cara menyederhanakannya. Nah, ini barisan X sama dengan N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu tidak terbatas. Seandainya terbatas, maka itu bertentangan dengan sifat Archimedes. Ya. Jadi ini akan dipakai untuk membuktikan teorema-teorema kekonvergenan barisan. Nah, ini teoremanya. Jika barisan X sama dengan Xn konvergen, maka barisan tersebut terbatas. Setiap barisan yang konvergen pasti terbatas. Ya. Tapi kalau barisan itu terbatas, belum tentu konvergen. Teorema ini yang penting dibaca kebalikannya. Kalau barisan itu tidak terbatas, maka barisan itu tidak konvergen. Contoh, kalau saya punya barisan seperti ini. Nah, apakah barisan ini 2 pangkat N? Kalau ini sih terbatas ya, kurang dari atau sama dengan setengah. Tapi kalau barisannya itu misalnya 2 pangkat N. Kalau barisannya misalnya apa yang tidak terbatas itu misalnya Y sama dengan 3 pangkat N gitu ya. Nah, itu kan tidak terbatas. Maka karena tidak terbatas, ya pasti tidak konvergen. Gitu. Nah, pertama harus dipahami kontrapositifnya ya. Jika barisan itu tidak terbatas, maka dia tidak konvergen. Kalau dia konvergen, pasti terbatas. Kalau terbatas, belum tentu konvergen. Gitu ya. Tapi kalau tidak terbatas, sudah pasti tidak konvergen. Itu namanya syarat cukup. Nah, cara membuktikannya, karena dia konvergen, maka dia punya limit. Sebut saja limitnya X. Maka untuk setiap epsilon, termasuk kalau epsilonnya sama dengan 1, pasti ada bilangan asli K, sedemikian sehingga nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon tadi. Untuk kasus epsilonnya 1. Gitu ya. Untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Nah, gunakan ketaksamaan segitiga, ya, ketaksamaan segitiga, untuk memperoleh ini. Nilai mutlak Xn, nilai mutlak Xn, mana tadi? Lah, kok ini ya. Nilai mutlak Xn kurangi X kurang dari 1 untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Nah, menggunakan ketaksamaan segitiga dari sini ya. Jadi begini. Itu. Nah, cara mendapatkannya itu ya pakai ketaksamaan segitiga yang ini. Ini kan lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak Xn kurangi nilai mutlak X. Dan ini kan kurang dari 1 tuh. Kalau ini dibuka nilai mutlaknya, maka akan diperoleh kurang dari 1. Tapi lebih dari negatif 1 kan. Nah, ambil bagian ini,
maka diperoleh itu. Nah, jadi untuk suku-suku yang lebih dari K, suku-suku ke K dan seterusnya, suku-suku ke K dan seterusnya, nilainya itu tidak pernah melebihi ini. Ya, bagaimana untuk suku-suku sebelum suku ke K? Nah, dibuatlah masukkan semua ke sini. Gitu ya. Jadi untuk suku-suku sebelum suku ke K, pasti akan kurang dari bilangan-bilangan ini. Tapi yang lebih dari, yang setelah suku ke K, atau suku ke K itu sendiri pasti nggak akan sampai ini. Oleh karena itu, kalau begitu batas M-nya apa? Ya udah, cari aja yang terbesar di antara kumpulan ini. Kan pasti ada tuh. Nah, maka kalau ambil yang terbesar dari sini ada kata-kata supremo, maka nilai mutlak Xn-nya kurang dari atau sama dengan N, yang menunjukkan bahwa dia terbatas. Nah, berikutnya adalah teorema yang biasa dipakai untuk menghitung limit ya. Misalnya X sama dengan Xn dan Y sama dengan adalah barisan yang konvergen. Kalau konvergen dia punya limit. Gitu ya. Nah, maka limit Xn tambah Yn sama dengan limit Xn ditambah limit Yn. Gitu ya. Nah, dan seterusnya lah ya. Nah, ini memudahkan gitu ya. Maksudnya gini, kalau sebelah kiri itu artinya suku-sukunya tambahkan dulu, membentuk barisan baru, baru cari limitnya. Kalau yang ini, masing-masing cari dulu limitnya, baru jumlahkan. Dan karena diketahui X-nya konvergen, Y-nya tentu saja lebih mudah yang ini. Gitu ya. Begitu juga yang bawah, dan seterusnya. Nah, yang harus dipelajari itu cara membuktikannya. Misalnya yang pertama ini ya. Kan si Xn dan Y-nya itu konvergen. Misalkan dia konvergen ke X, yang ini konvergen ke Y. Lihat sini. Misal limit Xn sama dengan X, karena dia konvergen tadi ya, boleh kita melakukan pemisalan. Limit Yn sama dengan Y. Maka terdapat K1, anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga jika N lebih dari atau sama dengan K1, maka Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Kenapa per 2? Nanti ada settingannya supaya epsilon per 2 tambah epsilon per 2 menghasilkan epsilon. Gitu ya, karena tujuan akhirnya mau begini. Xn ditambah Yn dikurangi X tambah Y. Ujungnya ya, nanti mau ini kan bisa ditulis Xn kurangi X tambah Yn kurangi Y. Gunakan ketaksamaan segitiga. Tambah Yn kurangi Y. Ini kurang dari epsilon per 2, yang ini kurang dari epsilon per 2. Sehingga ini, si ini kurangi itu kurang dari epsilon. Masalahnya boleh nggak? Kan biasanya epsilon. Nah, itu penjelasannya yang tadi ada C itu. Karena dia konvergen, ya bisa dibuat epsilon per 2. Tentu saja, si K1-nya ini akan lebih besar dibandingkan kalau si ini kurang dari epsilon doang. Jadi K-nya itu akan lebih besar. Itu ya. Jadi terdapat K1 sedemikian sehingga begini, dan terdapat K2 bilangan asli juga sedemikian sehingga jika N lebih dari K2, maka nilai mutlak Yn kurangi Y kurang dari epsilon per 2. Gitu ya. Nah, di antara ini kan pasti ada salah satu yang terbesar. Ya. Nah, udah ambil aja si N-nya itu yang terbesar di antara K1 dan K2. Nah, seperti itu. Jadi nantinya akan diambil yang terbesar di antara K1 dan K2. Atau sebetulnya boleh aja sih. Kan terdapat K1 dan K2. Misalnya K1-nya 10.000, yang ini 15.000. Ya udah, nggak usah dua-duanya. Cukup aja ambil yang salah satu. Yang lebih besar tadi, yang 15.000.
Jadi yang di sini tuh boleh aja, di sini tuh K aja. Sehingga di sini K, di sini juga, yang sebelah sini juga K. Kayak gitu juga boleh. Ya. Tapi kalau di buku biasanya nanti akan ada pilih bilangan asli yang terbesar di antara itu. Gitu ya. Nah, untuk setiap N kan berlaku seperti ini ya. Ya. Untuk setiap N, ya kalau ini sih berlaku begini ya. Kemudian, nah kalau tadi tuh kan pilih yang terbesar di antara K1 dan K2. Tapi kalau yang ini sudah diganti K saja, ya maka ini udah nggak diperlukan. Tapi kalau mau kayak gini juga boleh. Oke ya, pilih K yang terbesar di antara K1 dan K2. Sehingga kalau N-nya lebih dari K, maka ini semua berlaku. Ya, XN dikurangi X dalam nilai mutlak kurang dari epsilon per 2, nilai mutlak YN kurangi Y kurang dari epsilon per 2. Maka ini kurang dari epsilon. Nah, itu menunjukkan bahwa limit XN tambah YN sama dengan X tambah Y. Ini ya, X-nya itu limit XN dan Y-nya limit YN. Yang pengurangan kurang lebih seperti itu. Yang butuh pemahaman itu mungkin ini ya, yang perkaliannya. Masih sama limit XN-nya sama dengan X, limit YN-nya sama dengan Y. Yang mau dibuktikan limit XN YN sama dengan XY. Atau sama dengan limit XN dikali limit YN tadi. Nah, sebetulnya setiap kali yang ada kayak gini, nanti Anda lihat lagi ketika membuktikan turunan dari perkalian dua buah fungsi. Turunan dari F kali G itu akan ada gini. Ini yang diketahui, tapi di tengahnya diselipkan itu. Tapi ditambah lagi. Jadi nilai negatif XN kali Y ditambah XN kali Y ya kan sama dengan 0. Sehingga bentuk ini bisa ditulis dalam bentuk YN kurangi Y, XN kurangi X. Sehingga nanti muncul epsilon. Itu ya. Lanjutkan. Karena barisan X konvergen ke X, maka X terbatas. Sehingga karena terbatas ya, karena konvergen maka si X itu terbatas. Kalau terbatas berarti terdapat bilangan real, sebut saja M1. Sedemikian sehingga nilai mutlak XN kurang dari atau sama dengan M1 untuk setiap N anggota N. Jadi kalau begitu, si ini diganti dengan bilangan karena terbatas tadi. Nah, sekarang supaya gampang lagi, ini ada M1, ada nilai mutlak Y. Ya udah aja pilih yang terbesar di antara itu. Misalnya, kalau yang terbesarnya itu nilai mutlak Y, ya udah ini nilai mutlak Y, ini nilai mutlak Y. Nah, itu yang dilakukan di sini. Ya udahlah dikasih nama M. Maka ini ada M, ini ada M. Ya. Selanjutnya, karena barisan ini limitnya sama dengan X, yang ini juga limitnya sama dengan Y, pasti ada bilangan asli K1 dan K2. Sedemikian sehingga kalau N-nya lebih dari K1, maka nilai mutlak XN dikurangi X-nya kurang dari epsilon per 2M. Dari mana epsilon per 2M? Untuk menghilangkan ini nanti. Dan terdapat K2, sedemikian sehingga jika N lebih dari K2, maka nilai mutlak YN kurangi Y kurang dari epsilon per 2M. Jadi di situ ada M, ada K1, ada K2. Ya udah pilih aja yang terbesar di antara tiga bilangan itu. Nah yang terbesarnya sebut saja namanya K lah ya, diganti nama. Jadi kalau begitu, kalau N-nya lebih dari atau sama dengan K, lihat sini, ini tadi udah hasil ngotret. Ini M, ada M di situ. Karena dia konvergen tadi, maka dia kurang dari epsilon per 2M, sebagaimana yang ada di atas itu. Begitupun yang ini. Jadi diperoleh epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, karena M-nya akan dicoret ya.
Nah, maka dengan demikian nilai mutlak xn kali yn dikurangi xy kurang dari epsilon. Itu berarti ini atau sama dengan itu. Gitu ya. Tentu saja ini butuh diulik ya. Nggak akan bisa langsung paham kalau sekali membaca atau menonton. Nah, yang ini rasanya semuanya udah saya buat dalam bentuk video, tapi cara belajarnya kayak tadi yang saya sebutkan itu ya. Dan seterusnya, kalau nggak ada nanti dibuatkan lah ya. Kemudian jika limit xn sama dengan x, apa nih teoremanya? Oh ini kasus yang pertamanya apa ini? Ini udah. Berikutnya, misal limit yn sama dengan y, akan dibuktikan limit 1 per yn sama dengan 1 per y. Saya kira ini bisa dipahami ya. 1 per yn, kan ini tujuannya ya, dikurangi 1 per y, sama dengan ini. Kemudian, nilai yn ini harus dibatasi agar tidak mendekati 0. Karena kalau mendekati 0, bagian ini tuh sangat besar. 1 dibagi bilangan yang mendekati 0 tuh hasilnya sangat besar. Oleh karena itu, dipilih bilangan asli K, sebut saja K1, sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K1, maka si YN kurangi Y dalam nilai mutlak itu kurang dari setengah Y. Gitu ya. Kurang dari setengah Y. Nanti lihat tujuannya akan kelihatan di bawah. Nah, kemudian dari sini menggunakan ketaksamaan segitiga, kembali lagi yang tadi sudah saya pakai itu ya. Si nilai YN ini lebih dari atau sama dengan ini ya. Yang ujungnya YN-nya itu lebih dari atau sama dengan setengah Y. Si YN-nya ini. Ya. Nah, akibatnya kalau N-nya lebih dari K1 berlaku saat yang ini ya. Kembali lagi ke sini tadi. Tapi si YN-nya itu nilai mutlak YN-nya lebih dari setengah nilai mutlak Y. Kalau dikalikan dengan 1 per Y, ya jadinya ini. Gitu. Nah, ya baru ambil epsilon positif, pilih K2, sehingga jika N lebih dari K2, maka ini, pilih K-nya yang terbesar di antara K1 dan K2, K1-nya udah tadi ya. Sehingga jika N lebih dari K ini, maka ini yang terjadi. Ujungnya kurang dari epsilon. Ya. Dah, yang lainnya lihat aja di video itu. Nah, ini cara menggunakannya ya. Yang sudah kalian pakai sejak SMA nih. Kayak begini aja. Jadi limit itu boleh masuk tuh dalam akar gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang tadi itu bisa diperluas. Tidak hanya penjumlahan 2 buah, tapi juga tak hingga sebetulnya. Atau berhingga buah lah ya. Kemudian ini teorema Apit. Teorema Apit membuktikannya kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya lah ya. Dan ini adalah tes rasio. Rasanya juga udah dibahas. Dan ini cara menggunakannya. Misalnya cari nilai limit B pangkat N dibagi N faktorial untuk B lebih dari 1. Kalau menggunakan tes rasio, nah si ini itu kan XN ya. B pangkat N dibagi N faktorial. Kalau menggunakan tes rasio, cari limit ini. XN plus 1 dibagi XN. XN plus 1-nya ya tentu saja B pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Dibagi XN, ya B pangkat N dibagi N faktorial. Sederhanakan, B pangkat N plus 1 dibagi B pangkat N kan hasilnya N ya. Kemudian N plus 1 faktorial atau N faktorial dibagi N plus 1 faktorial hasilnya ini. Gitu ya.
Dan limitnya berapa? Limit ini kan 0. Karena limit rasionya si L ini kurang dari 1, tadi L-nya itu 0 ya. Ini kan nilainya 0. 0 itu kan kurang dari 1. Maka limit barisan ini sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk barisan yang suku-sukunya positif. Jadi menggunakan rest ratio itu. Bunyi lengkap teoremanya ini. Ini barisan positif. Kemudian ini ada nilainya. Kalau L-nya kurang dari 1, maka limit XN-nya sama dengan 0. Gitu. Oke. Silakan dipelajari ya bahan-bahannya. Saya kira di video itu udah banyak. Kalian tonton berulang-ulang supaya paham. Dan menggunakan teorema itu untuk menyelesaikan masalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kuliahnya saya cukupkan. Dan saya Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya, saya tutup ya.